Sebuah movie horor komedi berjudul Agak Lain, bercerita tentang 4 sekawan penjaga rumah hantu di pasar malam, sedang mencari cara baru menakuti pengunjung agar selamat dari kebangkrutan. Namun sialnya usaha mereka malah memakan korban jiwa salah satu pengunjungnya. Karena panik, korban tersebut mereka kubur di dalam rumah hantu tersebut. Dan inilah dia Agak Lain. Di awal film yang berlatar di sebuah tempat wahana pasar malam, di sini ada penjaga wahana yang sedang jalan-jalan di sekitaran wahana tersebut. Lalu dia menghampiri sebuah tempat wahana. Wahana itu adalah tempat temannya. Di sana dia membuka sebuah wahana yang dimana kalau ada orang lempar bola terus tepat sasaran, maka orang yang di tengah duduk di atas kolam akan masuk ke dalam kolam. Dan wahana itu laku keras dan penontonnya pun banyak. Di sini ada Oki yang berperan sebagai orang yang ada di atas kolam. Dia baru keluar dari penjara karena kasus obat-obatan. Dia di sana baru bekerja selama 2 hari. Dan dia terlihat sangat tersiksa dan kedinginan karena dia terus-terusan masuk ke dalam kolam tersebut. Karena kena terus, Oki menyuruh orang itu untuk tidak melempar lagi karena Oki sudah kelelahan. Melihat raut wajah Oki yang sangat menyedihkan, orang itu pun tidak akan melempar lagi. Dan Oki pun mengucapkan makasih kepada orang itu. Namun tiba-tiba, Oki yang merasa ditipu, dia pun memukul kepala orang itu sampai beberapa kali. Hingga dia diberhentikan oleh si penjaga dan yang punya wahana tersebut. Oki pun dimarahi oleh si yang punya. Karena itu sungguh tidak profesional dan Oki pun diusir dari sana. Mau mencat aja. Gak usah kau bawa masa laluku. Setelah itu dia pun mendatangi temannya Boris dan Bene untuk meminta pekerjaan. Di tempat mereka bekerja itu, yaitu di rumah hantu. Tapi gak bisa. Mereka juga di sana sepi terus, jarang ada pengunjung yang datang ke sana. Mereka juga di sana udah banyak hutang dan udah nunggak 2 bulan untuk bayar sewa tempat itu. Belum lagi, dia sudah kena tipu oleh oknum, di mana dia ingin menjadi TNI Angkatan Darat, namun karena persyaratan yang tidak mudah, dia pun memutuskan untuk masuk lewat orang dalam. Namun ada uang 10 juta yang harus dia bayar terlebih dahulu. Dan setelah dia bayar, ternyata hasil akhirnya dia malah diperes. Lalu ada Bene yang tengah pusing karena dia ingin menikah dengan cewek yang sangat dia cintai. Namun calon mertua Bene meminta banyak sekali persyaratan kepada Bene. Salah satunya adalah mereka harus nikah di gedung dan harus ada 1000 orang pengunjung. Kalau nggak sanggup kau rasa, ya nggak apa-apa. Karena dia cinta mati kepada pacarnya, dia pun menyanggupinya. Dan itu malah menjadi beban pikiran buat Bene. Lalu ada Jegel, dia baru saja pulang dari masjid. Oki kira Jegel sudah tobat dari perjudian. Namun rupa-rupanya Jegel ke masjid bukan untuk ibadah, melainkan untuk ngumpet dari debt collector, karena dia ternyata punya banyak hutang. Yang namanya sholat zuhur itu, rakaatnya 3, 4, 5. Lu pakai karpet. Lalu ada Marlina yang bertugas sebagai penjaga tiket di wahana itu. Marlina sangat kaget melihat Oki ternyata masih hidup, karena kata Boris, Oki dihukumnya bukan cuma di penjara saja, melainkan akan dihukum pancung. Bang Oki bukannya dihukum pancung? Lalu singkatnya ada 2 orang yang masuk ke dalam rumah hantu tersebut, dan mereka pun segera mengambil posisi untuk mengagetkan si pengunjung. Namun si pengunjung bukannya kaget, ini malah ketawa. Karena mereka yang menjadi hantu bukannya make up yang benar, ini malah make up dengan peralatan yang seadanya. Dan si pengunjung keanehan dengan suasana yang ada di sana. Seperti kayak rumah biasa gak ada serem-seremnya. Oleh karena itu, dia pun akhirnya ngebacotin mereka semua. Lu apaan bang? Kunti, Mbak, kunti. Ini dong mah kita ngiranya lu Batistuta. Kayak bapak-bapak meriang. Udah dia mau nangis kasihan. Setelah itu mereka pun merasa patah semangat. Karena emang benar mereka tuh harus menyediakan modal yang sangat besar untuk memulai usaha tersebut. Dari mulai desain dalam rumah, darah, lampu yang kelap-kelip, dan juga make up, agar mereka terlihat seperti hantu beneran.
Oki lalu mengatakan harus ada perubahan yang besar. Gak bakalan ada orang yang datang kalau terus begini. Gak bisa kalau cuma model jelek. Mereka semua pun kebingungan karena mereka juga menginginkan kalau rumah hantu itu direnov. Namun mereka semua gak punya uang untuk melakukan itu semua. Singkatnya pada saat mereka berempat berkumpul, Boris ditelepon oleh mamanya. Karena setahu mamanya, Boris itu menjadi TNI. Mereka pun siap-siap untuk memakai seragam tentara untuk mengelabui mamanya Boris. Tampar! Lebih kurang! Di rumah ternyata Oki mempunyai seorang adik dan seorang ibu yang lagi sakit. Karena Oki ingin membuat perubahan, dia pun memberanikan diri untuk mengambil resiko, yaitu dengan cara mengambil surat sertifikat tanah milik ibunya. Itu dia jadikan sebagai taruhan hidupnya. Dan Oki mengatakan kepada mereka kalau mereka harus bisa membuat perubahan yang sangat besar. Karena ini, taruhannya adalah hidup Oki dan hidup ibunya. Mereka bertiga yang tahu itu punya ibunya, mereka pun langsung memarahi Oki dan mengatakan Oki sebagai anak yang durhaka. 3 kali sih kau, nggak nyangka lo aku. Kalau nggak mau. Siapa sih yang bilang nggak mau? Anggap aja rumah itu sendiri ya kan. Poek pun tiba, dan Oki yang sudah di rumah meminta ibunya untuk menandatangani surat jaminan tersebut. Dan Oki mengatakan kalau itu adalah surat obat gratis. Ibunya berniat untuk membaca dulu surat tersebut, namun kacamatanya disembunyikan oleh Oki. Mana ya kacamata mama ya? Ibunya pun menandatangani surat tersebut. Setelah mendapatkan uang pinjaman, mereka pun mulai menyusun desain rumah hantu itu agar terlihat lebih kompleks dan menakutkan. Mereka juga memasang suara guntur di dalam rumah hantunya, biar para pengunjung lebih tegang saat masuk ke dalam rumah itu. Beberapa hari kemudian setelah itu mereka pun selesai merenov rumah hantu tersebut. Tapi hurufnya kurangin 2 ya, rumahan mau. Dan malamnya rumah hantu itu pun dibuka setelah beberapa hari direnov. Pasar malam berjalan sama seperti pada malam sebelumnya. Di sana terlihat ada bapak-bapak yang menghampiri seorang cewek. Cewek itu ternyata adalah selingkuhannya. Dia berniat bermain-main di sana dengan selingkuhannya tersebut, dengan meninggalkan anak bini di rumahnya. Namun ternyata istri bapak-bapak berhidung belang itu datang ke tempat itu. Mereka berdua yang melihat tentu kaget dan mencoba sembunyi agar tidak ketahuan oleh istrinya. Namun mereka tetap merasa tidak aman, dan si cewek itu menyuruh bapak itu untuk masuk ke dalam rumah hantu. Karena tidak ada lagi tempat yang aman selain di wahana tersebut. Awalnya si bapak gak mau karena si bapak mempunyai penyakit jantung. Namun daripada ketahuan sama istrinya, lebih baik dia masuk saja ke rumah hantu tersebut. Bapak itu pun masuk ke sana. Dan di dalam, suasananya tidak seperti yang dulu lagi. Kini di sana terlihat sangat menyeramkan, dengan pencahayaan yang gelap dan asap-asap yang bermunculan. Mampus dia. Dan dengan konyol, si bapak itu ketakutan dan malah terkena serangan jantung. Lalu si bapak itu pun mati di tempat. Mereka berempat kemudian membangunkan si bapak itu. Berbagai cara telah mereka lakukan. Namun nihil, si bapak itu tidak bangun-bangun juga. Leher, bukan salah bantal ini loh. Gak kedengaran detak jantung. Kau tutup rumah hantu. Cepat. Mereka pun akhirnya menyadari kalau si bapak itu telah mati. Dan Jegel menyuruh Marlina untuk menutup rumah hantu. Marlina tidak diberitahu kejadian yang sesungguhnya. Jegel mengatakan kalau di dalam ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jegel pun menyuruh Marlina untuk pulang saja. Di dalam mereka sangat kebingungan atas kejadian itu. Harus mereka apakan jenazah si bapak itu. Baru pertama kali buka aja udah ada yang meninggal. Karena mereka semua bingung, mereka sepakat untuk menguburkan jenazah si bapak itu di dalam sana. Memang idemu. Setelah dikuburkan, mereka diteror oleh arwah si bapak itu. Dan mereka tentu sangat ketakutan. Lalu besoknya mereka mendapatkan ide kalau ada pengunjung, mereka panggil saja arwah si bapak itu. Agar suasana di dalam rumah hantu itu lebih mistis supaya kerasa ada hantunya.
Mereka pun mulai memanggil-manggil bapak itu untuk muncul dan marah di tempat itu. Namun usaha mereka tidak berhasil hingga ada pengunjung datang ke tempat itu. Mereka berempat sangat panik hingga Jegel mengencingi kuburan si bapak itu. Tujuannya agar arwah si bapak itu marah. Namun totongnya Jegel tidak mau mengeluarkan air kencing karena dia lagi panik. Mereka bertiga membantu Jegel agar bisa cepet-cepet kencing. Gak bisa kencing kalau lagi panik. Tiup-tiup. Malam demi malam mereka melakukan ritual tersebut agar orang-orang yang masuk ke sana mendapatkan teror yang sangat menakutkan. Karena dibantu oleh arwah si bapak itu. Dan terbukti, orang-orang yang masuk ke sana berlari kencang dan menjerit ketakutan. Dan setelah beberapa minggu akhirnya mereka mempunyai hasil yang cukup memuaskan. Jegel akhirnya bisa membayar utang-utangnya. Dan sertifikat tanah juga sudah berhasil mereka tebus. Mereka pun sangat puas dengan hasil kerja mereka. Mereka merasa beruntung kalau bapak itu dikuburkan di tempat itu. Karena itu ternyata menurunkan rezeki buat mereka. Model kencing. Nasib kita ada di Totong Jegel. Totong kita mau nonton. Lalu pas mereka melihat berita di TV, ada berita tentang orang yang hilang. Dan orang hilang itu adalah bapak-bapak yang mati dan dikubur di tempat mereka. Mereka tentu kaget akan berita tersebut. Dan polisi sudah mengetahui kalau pada malam itu si bapak itu ada di pasar malam itu untuk bertemu dengan selingkuhannya. Setelah itu polisi itu tidak tahu lagi detailnya. Si pelakor yang melihat berita itu sangat rewas dan takut ada polisi datang ke rumahnya. Di tempat lain mereka berempat sangat ketakutan juga. Mereka takut semua rahasia mereka terbongkar dan harus dipenjara karena perbuatan mereka. Lalu si pelakor datang ke rumah hantu itu untuk menanyakan keberadaan si bapak itu. Dan mereka mengatakan kalau bapak itu sudah mati dan itu kuburannya. Takutnya terus meninggal kok. Lemah kali dia. Lemah jantung. Bodoh kali memang pelakor-pelakor ini lah. Dia menyanyi lagu selamat ulang tahun. Pada suatu malam mereka mendapatkan teror yang tidak masuk akal. Dan itu membuat mereka dan si pengunjung ketakutan dan lari dari rumah hantu itu. Besoknya pas mereka tengah siap-siap, tiba-tiba ada benda yang bergerak sendiri. Dan mereka merasa kalau itu adalah arwah bapak itu yang marah kepada mereka berempat. Gila aja, hanya duduk ya kan? Pas tengah malamnya mereka memutuskan untuk memindahkan jasadnya ke tempat lain. Karena mereka mulai merasa tidak tenang. Dan mereka juga sangat takut kalau rahasia mereka terbongkar. Mereka takut masuk penjara karena telah tidak sengaja membunuh bapak itu. Tapi pas di jalan, mereka bertemu dengan penjaga wahana. Dan di sini mereka mencari alasan untuk menghindari penjaga wahana tersebut. Kena asam lambung. Direbus kan, Bang? Kalau nggak direbus, sari-sarinya nggak keluar semua. Bang, kami buru-buru takut tokonya tutup. Karena film ini terpotong-potong, jadi saya gak tahu apa yang terjadi. Tapi di sini terlihat kalau mereka baru saja bebas dari penjara. Dan ibunya si Oki ternyata sudah meninggal dunia. Lalu tak lama datanglah pacarnya Bene. Di sini, Bene mengira kalau pacarnya itu sudah menikah. Sebab Bene meninggalkannya karena masuk ke dalam penjara. Dia sudah ikhlas menerima itu semua. Aku belum punya anak, kan? Sabar ya, Mam. Sabar. Aku belum kawin, woy. Tamunya harus 3.000. What?